Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puspita dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu metabolisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Adapun sifat enzim, yang pertama enzim adalah protein, bekerja spesifik sebagai katalis, bekerja bolak-balik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dipengaruhi dalam jumlah sedikit. Cara kerja enzim yaitu menurunkan energi aktivasi atau energi yang masih diperlukan dalam reaksi. Adapun faktor enzim, faktor yang mempengaruhi enzim ada pH, suhu, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Anabolisme dapat terjadi fotosintesis atau asimilasi. Katabolisme karbohidrat di respirasi aerob. C6H12 atau glukosa dioksidasi dengan 6O2 faktor oksigen sehingga menjadi 6CO2 karbon dioksida, 6H2O air, dan energi ATP. Respirasi aerob dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama glikosis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga transport elektron. Respirasi anaerob dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Tahap pertama respirasi aerob, yaitu glikosis. Glukosa dibongkar menjadi 2 mol asam pirufat. Kemudian asam pirufat dibongkar menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan menjadi penghubung antara glikosis dengan siklus Krebs. Itu konsep dari glikosis. Yang kedua ada siklus Krebs. Konsepnya 2-asetil-CoA kemudian bertemu dengan senyawa oksaloasetat dengan 4 atom karbon, kemudian bertemu lagi dengan 2 atom karbon sehingga menjadi 6 atom karbon sitrat. Dari sitrat dia akan menjadi isositrat dengan 6 atom karbon. Lalu mengalami perubahan menjadi ketoglutrat dengan 5 atom karbon. Mengapa menjadi 5? Karena dia mengeluarkan karbon dioksida. Dari ketoglutrat dia akan menjadi suksinil CoA dengan 4 atom C. Sama dengan proses tadi, dia mengeluarkan karbon dioksida. Dari suksinil CoA dia akan menjadi suksinat. Di suksinat terbentuklah ATP. Dari suksinat dia akan ke fumarat hingga terbentuk FHDH. Dari fumarat dia akan menjadi malat. Dari malat dia akan kembali menjadi oksaloasetat sehingga terbentuklah NHDH. Tahap yang terakhir atau tahap ketiga ada transport elektron. 4 elektron besar dengan di angka Romawi 1, 2, 3, dan 4 adalah protein yang dapat melepaskan ion hidrogen. Cirinya adalah terbentuk molekul H2O dengan proses 2H+ setengah O2. Respirasi anaerob. Glukosa akan berubah menjadi asam pirufat. Dengan tahapan yang berbeda, 2-aksetaldehid. Saat pembentukan aksetaldehid akan melepaskan gas CO2 sebanyak 2 mol dari 2-aksetaldehid sehingga menjadi alkohol. Yang kedua, ada fermentasi asam laktat. Glukosa akan menjadi asam pirufat. Dari asam pirufat dengan tahapan laktat berupa 2 mol. Ada fotosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pada tempat terang dan reaksi pada tempat gelap. Yang pertama, reaksi pada tempat terang. Ketika cahaya mengenai fotosistem, maka fotosistem akan melepas elektron, sehingga elektron berjalan pada tahapan elektron. Akhirnya, jika dimulai pada fotosistem kedua, akan melepas elektron dengan proses fotolisis. Kemudian
Reaksi tempat gelap. Konsepnya, jika fiksasi 6 CO2 bertemu dengan 6 RUBP, maka akan menjadi 12 3G PGA. Menjadi 12 3 PGA. Kemudian akan menjadi 12 G3P. Namanya reduksi 12 G3P. Kemudian akan diregenerasi berbentuk lain, yaitu 2 glukosa dan 10 calon RUBP, sehingga mengikat CO2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.